Salatullah salamullah Rasulillah. Selamat datang kepada Habib Bahar bin Sumaid. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak sekali habaib yang hadir, tidak saya sebutkan satu persatu. Ini di sebelah kiri saya, di sebelah Habib Bahar, ini saya punya menantu ini semua. Ini ada Habib Hanif Al-Attas, di sebelahnya Habib Muhammad Al-Habsyi, berikutnya Habib Adwi bin Sumaid. Alhamdulillah, malam ini saya hadir di tempat Habib Mahdi, yaitu bisa bareng bersama ketiga menantu saya. Dan saya punya menantu ini, Habib Alwi ini keponakan Habib Bahar. Jadi Habib Bahar ini jatuhnya besan. Alhamdulillah, besannya agak bandel dikit. Doain biar Habib Bahar insya Allah senantiasa dilindungi oleh Allah, panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ngajinya lanjut. Habib Bahar udah datang sampai subuh. Lu pikir rakyat tancap? Masya Allah. Baik, lanjut ya. Nah, baik. Bu, kumaha damang, sadayana damang. Alhamdulillah. Baik, langsung saja untuk tidak membuang waktu, saudara. Barusan kita bicara tentang bahaya bagi anak-anak muda terkait narkoba dan judi online. Nah, di sini yuk sama-sama sejenak kita mengaji, buka Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. Dua ayat Allah berikan kepada kita tentang persoalan khamr dan soal maisir. Saudara, apa itu khamr? Khamr itu apa saja yang bisa menghilangkan akal kita, apa saja yang memabukkan kita, saudara.
apapun namanya, bagaimanapun bentuk dan warnanya, serta bagaimanapun cara penggunaannya, saudara. Jadi Nabi mengatakan dalam hadisnya, saudara, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu hukumnya adalah haram, saudara. Jadi Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr namanya, saudara. Enggak peduli, saudara, bagaimanapun bentuknya, apakah bentuknya cair, apakah bentuknya jelly, apakah bentuknya tablet, apakah bentuknya gas, saudara. Dan enggak peduli tentang cara pemakaiannya, apakah pemakaiannya dikunyah atau ditelan atau diminum, saudara, atau digosokkan atau dihisap, saudara. Kalau itu memabukkan, menghilangkan akal kita, namanya khamar dan hukumnya adalah haram. Dan gak peduli namanya, saudara, mau namanya arak, saudara, mau namanya miras, mau namanya wine, saudara, mau namanya rum, saudara, apapun namanya, dan gak peduli juga dia punya warna, saudara. Mau warnanya bening, putih, hijau, merah, coklat, hitam, gak peduli. Selama dia bisa menghilangkan akal dan memabukkan, saudara, itu disebut khamar, hukumnya adalah haram. Kira-kira jelas tidak? Dan gak peduli, saudara, mau pakainya sedikit, mau pakainya banyak, saudara, sekali haram tetap haram. Singkat Nabi mengatakan, saudara, ma'askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa-apa yang kalau dipakainya banyak dia bisa memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Walaupun saat kita minum sedikit nggak mabuk, saudara, tetap haram, karena pada dasarnya dia memabuk. Nah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu yang disebut khamar, saudara. Nah, lalu kalau maisir apa itu, saudara? Innamal khamru wal maisiru, kata Allah. Maisir itu, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, saudara, beliau mengatakan al-maisir al-qimar. Al-maisir itu adalah perjudian. Nggak peduli, saudara, mau judinya sedikit, mau judinya banyak, haram. Mau judinya legal, mau judinya ilegal, haram. Kadang nanya, emang ada judi legal? Habis, oh dulu zaman Orde Baru ada, namanya SDSB, disebut sumbangan dana sosial berhadiah, saudara. Nah, SDSB ini, saudara, SDSB ini judi, saudara. Nah, kemudian ulama ketika itu bergerak, bersatu, turun ke jalan, datang ke DPR RI, dan alhamdulillah akhirnya oleh Presiden Soeharto dicabut dan dibatalkan. Cuman saya lagi kaget, dulu tuh bosnya SDSB, saudara, namanya Jandarmadi. Saya kaget, kemarin diangkat dari Watimpres. Ya apa iki? Kunaon ya? Kayak naon? Mantan bos judi jadi Watimpres, mau nasehatin apa? Nasehatin judi. Kacau, kacau, kacau. Kacau gak? Kacau gak? Astagfirullahaladzim. Jadi dulu resmi itu resmi judinya, saudara, legal. Tapi kemudian dibatalkan, saudara. Nah, kita nggak peduli mau judinya sedikit, mau judinya banyak, mau legal, mau ilegal, hukumnya haram. Mau judi online, mau judi offline, saudara, haram umat Islam untuk berjudi. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, saudara, tidak akan masuk surga. Saudara, di antaranya apa? Pertama, akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, kriminal, orang yang main judi, saudara. Yang ketiga, menan. Apa itu, saudara? Orang yang suka nyebut-nyebut pemberiannya kepada orang lain, saudara. Disebut-sebut aja, diungkit-ungkit, saudara. Dia ngasih orang tapi diungkit-ungkit terus. Enak gak? Nah, saya mau tanya, enak gak?
Udah ngasihnya dikit, ungkit lagi. Mending kalau ngasihnya 4 miliar dia ungkit, ngasihnya 4.000 perak ungkit tiap tahun, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Dan yang keempat adalah mudminul khamri, saudara. Dan orang yang ketagihan dengan khamar, jangan mimpi mereka bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mereka tidak tahu. Nah, kalau taubat, saudara, dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala asal taubatan nasuha. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Jadi hukum khamr apa? Hukum judi apa? Nah, sekarang mari kita lihat ayatnya, saudara. Allah nyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, saudara. Sekaligus kita lihat bagaimana dahsyatnya penekanan keharaman minuman keras dan judi, saudara. Di situ Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, siapapun di antara kita, saudara, yang punya iman, sebesar apapun imannya, imannya kuat, imannya lemah, imannya tebal, imannya tipis, selama dia masih punya iman, wajib untuk ikut merasa terpanggil dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, saudara. Allah yang serukan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang punya iman. Apa kata Allah? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azra. Sesungguhnya khamr itu, begitu juga maisir, perjudian itu, wal ansab, yaitu berkurban untuk berhala, saudara, wal azlam, yaitu mengundi nasib dengan anak panah dengan cara-cara jahiliyah, saudara. Ansab dan azlam itu merupakan perbuatan syirik, saudara. Jadi Allah nyatakan sesungguhnya khamr, judi, dan dua perbuatan syirik, ansab dan azlam, rijsun, najis, kotor. Sampai di sini dulu kita berhenti, saudara. Saya mau tanya semua, yang fokus serius, saudara, jawab. Kalau ada satu perbuatan Allah katakan itu rijsun, kotor, najis, kira-kira perbuatan itu baik atau buruk? Jawab yang keempat, baik atau buruk? Baik atau buruk? Halal atau haram? Allah yang mengatakan. Al-khamru wal maisiru, kata Allah, rijsun, kotor, najis. Itu satu loh. Cara yang kedua, apa kata Allah setelah mengatakan rijsun? Min amali syaitan, termasuk daripada perbuatan setan, saudara. Yang kedua, khamr dan judi, saudara. Tadi dikatakan rijsun, yang pertama kotor, najis. Yang kedua dikatakan min amali syaitan, termasuk daripada perbuatan setan. Saya mau tanya lagi semua, jawab yang keempat. Kalau Allah menyatakan suatu perbuatan itu masuk daripada perbuatan setan, kalau begitu itu perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Halal atau haram? Ada dua tuh ya. Yang ketiga, apa kata Allah yang ketiga? Fajtanibu, jauhkan itu, jauhkan, jangan dideketin, jangan dilakukan. Fajtanibu, saudara, jangankan dikerjakan, saudara, didekati aja nggak boleh. Fajtanibu, jauhkan itu semua. Yang ketiga, kamu tanya sekarang, semua jawab yang keempat. Kalau ada satu perbuatan Allah suruh kita jauhin, saudara, jauhin. Berarti itu perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Bu, baik atau buruk? Jawab yang keempat semua, baik atau buruk? Halal atau haram? Udah berapa tuh? Tiga, rijsun, kotor, amali syaitan, fajtanibu, saudara, disuruh. Lihat itu. Dan kemudian yang berikutnya apa? Allah katakan, kenapa kita disuruh jauhi? La'alla tuh tidak bahagia dunia akhirat gara-gara perbuatan tersebut, saudara, gara-gara khamr dan judi. Kalau begitu saya mau tanya, perbuatan tersebut baik atau buruk? Halal atau haram? Udah berapa itu? Ada lagi yang kelima. Khusus yang kelima ini adanya di awal, saudara. Apa yang kelima di awal? Allah menyatakan
innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Allah tidak mengatakan khamar dan judi saja, sudah. Allah mengatakan khamar dan judi dan dua perbuatan syirik, ansab dan azlam. Artinya apa? Khamar, judi disejajarkan oleh Allah dengan hukum syirik, bahkan didahulukan, saudara. Masya Allah. Kenapa bisa begitu, saudara? Kok bisa didahulukan, saudara? Karena khamar itu rasul kulli syarr, biangnya segala kejahatan. Sudah, orang kalau mencuri belum tentu dia mabuk. Orang kalau berzina belum tentu dia mabuk. Saudara, orang kalau melakukan berbagai kemaksiatan belum tentu dia mabuk, saudara. Tapi kalau orang sudah mabuk, akalnya hilang, diajak judi, ayo, diajak zina, ayo, diajak merampok, ayo, diajak membunuh juga, ayo, saudara. Terbuka semua pintu kemaksiatan. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Termasuk pintu-pintu kemusyrikan semua terbuka. Berapa banyak orang-orang mabuk menghina Allah, menghina Rasul, menghina ulama, menghina agama, menghina Al-Quran. Mabuk biang kerok segala kejahatan, saudara. Kira jelas tidak? Jelas tidak? Pantas disebut lebih dulu dari ansab dan azlam, saudara. Artinya udah dari mana? Saya ulang, yang pertama disejajarkan dalam perbuatan syirik, khamar dan maisir dan judi. Yang kedua ribusun dibilang kotor. Yang ketiga dan ibu disuruh jauhin. Sudah disuruh jauhin, saudara. Sebelum disuruh jauhin apa? Min amali syaitan, disebut termasuk perbuatan setan. Kemudian disuruh jauhin. Kemudian yang kelima ada isyarat dari Allah. Nah, kalau itu tidak kita jauhkan, kita nggak bakal bahagia. Tapi kalau kita jauhkan, la'allakum tuflihun. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Lanjut. Lanjut. Itu ayat 90. Ada 5 penegasan haramnya khamar, saudara. Seolah-olah ayat 90 mau mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya khamar dan maisir itu haram, 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 haram. Itu kalau dalam ilmu usul fikih disebut, saudara, wajhul istidlal, wujuhul istidlal. Kenapa ayat ini, saudara, menjadi dalil bagi pengharaman khamar, saudara? Bukan hanya sekedar dalil, tapi di dalamnya ada 5 penegasan. Khamar dan judi itu haram. Itu baru ayat 90. Lanjut tidak? Lanjut ayat berapa? 91. Di 91 Allah nyatakan, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Di situ dikatakan sesungguhnya setan itu menginginkan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, menginginkan untuk menciptakan di tengah-tengah kamu, di antara kamu, permusuhan dan kebencian fil khamri wal maisir, lantaran khamar dan judi. Allah udah kasih tahu, hati-hati. Setan punya strategi, punya siasat, saudara, memanfaatkan khamar, memanfaatkan judi untuk menciptakan permusuhan adawah dan untuk menciptakan, saudara, al-baghdha, kebencian. Saya mau tanya sekarang, kalau Allah udah kasih tahu, saudara, bahwa gara-gara khamar akan tercipta permusuhan, ya Allah yang menyatakan, saudara. Nah, pertanyaan saya, kalau ada perbuatan khamar dan judi Allah nyatakan sebagai sebab munculnya permusuhan, berarti perbuatan itu baik atau buruk? Halal atau haram? Ditambah lagi, saudara, wal baghdha, dan bisa melahirkan kebencian di mana-mana. Gara-gara khamar, gara-gara judi, kebencian merajalela di mana-mana, tersebar, satu sama lain saling benci, saudara. Pertanyaan saya, kalau Allah yang menyatakan, saudara, bahwa khamar dan maisir dan perjudian itu bisa menimbulkan kebencian di tengah kehidupan manusia, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Halal atau haram? Nah, sampai di situ kata Allah, saudara, wa yasuddakum an dzikrillah.
Dan setan menggunakan minuman keras, menggunakan narkoba, menggunakan khamar saudara, menggunakan judi untuk apa? Waya sudah kumantek adalah untuk mencegah dan menghalangi kamu sekalian daripada zikrullah. Sekarang saya mau tanya, kalau perbuatan Allah sebut itu bisa orang jauh dari Allah, bagus atau jelek? Jawab yang kompak semua, bagus atau jelek? Halal atau haram? Tambahan ketiga lagi, menimbulkan adawah, menimbulkan baghdad, dan menghalangi kita daripada zikrullah. Ada lagi yang keempat berikutnya, wa anis salah, kata Allah. Dan lantaran minuman keras, lantaran khamar, dan lantaran judi, setan akan menghalangi kamu daripada mendirikan sholat. Makanya lihat orang kalau datang dalam narkoba, dia nggak ingat sholat lagi sudah. Orang kalau datang dalam judi, saudara, dia dirangkul dalam pelukan setan, dia udah nggak ingat sholat lagi sudah. Nah sekarang saya mau tanya, kalau ada perbuatan menyebabkan kita tidak mendirikan sholat, itu perbuatan bagus atau jelek? Jawab yang kompak, bagus atau jelek? Halal atau haram? Empat lagi itu tambahan. Yang kelima kata Allah, hal antum muntahun. Ini bukan nanya nih, ini pertanyaan buat ngelarang saudara saja. Artinya apa? Apa ente masih belum mau berhenti? Berhenti dong. Jadi Allah udah jelaskan, saudara. Allah jelaskan bahwa minuman keras itu dan judi itu satu, sejajar dengan perbuatan syirik, ansab dan azlam. Dua, rijsun, najis, kotor. Saudara, tiga, min amal syaitan, dia termasuk daripada perbuatan setan. Yang keempat, fajtanibuh, jauhi. Yang kelima, la'allakum tuflihun, kalau kamu jauhi, kamu beruntung. Sebaliknya mafhumnya, kalau tidak dijauhi, kamu rugi. Yang keenam, itu penyebab saudara daripada permusuhan, penyebab daripada baghdad, kebencian, penyebab daripada kita dihalangi oleh setan sehingga lupa kepada Allah, penyebab sehingga lupa daripada sholat, sehingga yang terakhir Allah perintahkan berhenti dong. Sekarang saya mau tanya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah katakan khamar, maisir, berhenti dari perbuatan tersebut, berarti perbuatan tersebut, saya mau tanya, jawab yang kompak, baik atau buruk? Baik atau buruk? Halal atau haram? Kesimpulannya, dalam 2 ayat berturut-turut ada 10 penegasan haramnya khamar. Seolah-olah ayat itu memberikan pesan kepada kita, hei orang-orang yang beriman, hati-hati, minuman keras itu haram, 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 haram. 10 kali keharaman, saudara. Bagian saya mau tanya, haramnya ringan atau berat ini? Haramnya ringan atau berat? Maka itu berhenti dari minuman keras, berhenti dari narkoba, berhenti daripada perjudian, stop, berhenti. Kira-kira jelas? Jelas. Terus sekarang judi online marak. Ya tahu-tahu presiden ngomong kemarin, saya pesan kepada ulama,